Jadi dalam bagian ini Ustadz Fadil Taslim lah yang gagal memahami isi dari Alkitab. Memang ya Ustadz, memahami Alkitab ini sulit. Biarkan kami saja orang Kristen yang memahami Alkitab. Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini saya mau menjawab ceramah atau lebih tepatnya kajian dari seorang pakar kristologi katanya, yaitu beliau bernama Ustadz Fadil Taslim, di mana dalam kajiannya beliau mengatakan bahwa orang Kristen yang kaya itu tidak bisa masuk surga. Benarkah demikian? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya, masuk surga, Pak. Loh, apa iya? Iya. Menurut Alkitab, orang kaya tidak bisa masuk surga. Padahal dia sugi-sugi. Sing gegere gilap, awak dewi. Sing gegere montor gilap, montore wong. Saya tunjukkan. Kaya tidak bisa masuk surga. Supaya kita tahu, Bapak. Jadi saya katakan alhamdulillah ya. Kita ini ya kaya. Matius 19 23 24. Lukas. Nah. Iya, Injil nih, Pak. Markus 10. Dua satu. Bapak, supaya ibu bapak yakin bahwa ini dari sini, ya. Di samping saya tulis supaya bapak yakin dari sini. Matius 19. Jadi orang Kristen itu kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Padahal dia ngelembur-ngelembur, Pak. Matius 19. Judulnya memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Ya. Orang muda yang kaya, judulnya begitu panjang, tapi saya ambil yang ini aja. Dan saya yang 23, Pak. Ya. Bab orang muda yang kaya. Ya, langsung Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Coba. Nah, saya jadikan lagi, itu tadi Matius. Sekarang Lukas. Perumpamannya kayak di Al-Quran juga. Iya, Quran 7:40. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Quran surat 7 ayat 40. Sama. Cuma persoalannya beda. Kalau Quran memberikan umpama itu terhadap orang yang musyrik, terhadap orang yang mendustakan Al-Quran. Tapi kalau ini orang kaya, alhamdulillah pendidikan Islam. Boleh kaya. Boleh kaya? Boleh. Dalam videonya tadi, beliau menyampaikan 3 bagian ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumentasinya bahwa orang Kristen yang kaya tidak bisa masuk surga. Yang pertama, Matius 19 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ingat, sukar sekali, bukan tidak bisa. Anda paham ya bedanya antara sukar dan tidak bisa? Saya lanjutkan ayat 24. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
sebenarnya cerita antara Matius 19 ayat 23 dan 24 dan juga Lukas 18 ayat 24-25 dan Markus 10 ayat 21 sampai 25 ini ceritanya sama, yaitu tentang seorang muda yang kaya. Kemudian saya akan membacakan lagi di dalam Lukas 18 ayat 24-25. Lukas 18 ayat 24-25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ingat ya, di dalam Lukas, baik Markus juga mengatakan bahwa alangkah sukarnya seorang yang kaya atau seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan tidak bisa. Mungkin beliau ini gagal memahami arti kata sukar dan tidak bisa. Misalnya begini, anak saya sedang mengerjakan tugas sekolahnya di rumah, yaitu tugas matematika. Kemudian saya bilang, "Apakah tugasmu sudah selesai? Kalau belum, segera selesaikan karena sudah larut malam." Lalu anak saya menjawab, "Sukar karena sulit-sulit soal-soalnya." Dia bilang begitu. Nah, apakah ketika anak saya bilang sukar karena soalnya sulit-sulit, itu berarti anak saya tidak bisa? Bisa. Hanya anak saya membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Jadi sebenarnya di sini persoalannya hanya kata sukar dan tidak bisa. Di dalam Alkitab tidak ada kata tidak bisa. Yang ada hanya kata sukar. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Karena firman Tuhan berkata, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Memang tidak semua orang kaya yang mencintai uangnya, tapi ada banyak orang kaya, orang Kristen juga yang mencintai Tuhan daripada uangnya, bahkan hidupnya sekalipun. Jadi dalam bagian ini Ustadz Fadil Taslim lah yang gagal memahami isi dari Alkitab. Memang ya Ustadz, memahami Alkitab ini sulit. Biarkan kami saja orang Kristen yang memahami Alkitab. Kemudian saya lanjutkan ayat yang seterusnya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, apa maksudnya lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, di dalam kerajaan, dulu itu kan ada namanya pintu gerbang. Kemudian kerajaan itu kotanya itu dipagari atau tembok yang besar, kemudian ada pintu gerbangnya. Nah, kalau pintu gerbang atau pintu utamanya ditutup, ada pintu di sebelahnya pintu yang lebih kecil, itu yang dibuka. Orang bisa keluar masuk lewat situ. Nah, itulah yang disebut pintu lubang jarum. Jadi bukan lubang jarum dalam arti secara harafiah. Jadi jelas ya, bahwa orang Kristen yang kaya bisa masuk surga, bukan tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan katakan hanya sukar. Jadi ini jawaban dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya dan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.